Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami di Ranah Podcast. Di sini ada Novi Afriani, Ada Alim Fitria, dan ada Arisa Amalia. Nah, bersama kami di sini hadir bintang tamu kami yaitu Kak Reva Puspita Dewi dan Kak Hilya Aulia. Halo Kakak, terima kasih ya sudah hadir di sini. Nah, pada kesempatan kali ini, bintang tamu kita akan berbagi cerita pengalaman mereka tentang kisah horor mereka nih. Jadi topiknya memang horor-horor gitu hari ini. Boleh diceritakan deh dari Kak Reva dulu, pengalamannya apa sih Kak yang pernah Kakak alami? Baik, aku sebelumnya mungkin cerita dari awal mulanya dulu ya. Itu tuh mulai dari aku umur 14 tahun, berarti kurang lebih sekarang udah 6 tahun, Kak. Iya, karena sekarang udah 20, jadi udah 6 tahun yang lalu mulainya. Itu kejadiannya pas kapan, Kak? Jadi itu aku mulai bisa itu pas aku masih 14 tahun, terus 7 hari sebelum aku ulang tahun ke-15 tahun. Nah, itu tuh pertama kali aku bisa ngerasa dan ngeliat itu waktu aku mau tidur Alin. Itu di mana kejadiannya waktu pertama kali itu? Kejadiannya pertama kali itu di kamar tidur aku, di mana kayak ngerti nggak sih kayak tidur ayam gitu. Oh Jadi ya. pas tidur ayam kayak bangun kok tindihan, terus kayak ngelihat yang belum pernah aku lihat sebelumnya gitu. Oh. Agak serem juga ya, lagi Iya. tidur tiba-tiba ada orang yang gak dikenal gitu. Mm-mm. Kalau Kak Hilya bagaimana? Mungkin kalau dari aku berbeda sama Kak Reva ya, yang pengalaman sendiri. Kalau aku lebih ke menyaksikan suatu kejadian yang aku sebelumnya belum pernah menyaksiin. Bisa diceritakan nggak detailnya gimana? Untuk detailnya mungkin waktu itu tuh, ini kejadiannya waktu aku SMA ya, karena sekarang udah kuliah, jadi mungkin beberapa tahun yang lalu gitu. Terus setelah itu waktu itu tuh kejadiannya di rumah nenek aku, di mana saat itu tuh emang lagi ada acara 100 hari, memperingati 100 hari meninggalnya nenek aku kayaknya, kalau nggak salah. Abis itu di situ aku sama sepupu-sepupu aku lagi berada di suatu kamar, dan itu tuh di mana acaranya udah selesai, jadi kita cuma ngobrol-ngobrol di kamar tersebut. Terus abis itu, oh ya, for information guys, sepupu aku ini emang sering tuh ngalamin kayak Kareva tadi, yang benar-benar bisa ngelihat hal-hal yang nggak bisa kita lihat sendiri gitu dan kita rasakan. Habis itu sembari kita ngobrol di dalam kamar itu, posisi pintunya itu tuh udah ketutup ya, tapi nggak kekunci karena kayak kami cuma ngobrol-ngobrol biasa aja. Habis itu tiba-tiba ini aku samarin aja ya, mungkin nama sepupu aku karena nggak enak kalau dipublish. Dan anggapnya namanya Putri ya, kita samarin jadi Putri. Jadi waktu itu tuh Kak Putri tiba-tiba bilang nih kayak, itu suasananya lagi, oh ya sebelumnya aku emang sempet nih sekilas ngelihat muka Kak Putri udah agak pucet dan tatapannya tuh udah kosong, jadi emang udah bener-bener aneh gitu. Jadi waktu itu ditanyain sama salah satu sepupu aku kayak, kakak kenapa gitu, karena dia juga salah satu sepupu kami yang tertua, jadi itu kakak-kakak kami gitu. Habis itu ditanya dia nggak jawab, dan tiba-tiba dia cuma langsung bilang aja kayak, kalian percaya nggak kalau ini bukan Putri? Kami kaget dong, shock dong, bener-bener pertama kali nih aku ngalamin nyaksiin hal yang biasanya kan cuma dengar dari keluarga gitu. Habis itu tiba-tiba kami untuk menutupi rasa takut ini juga kami ketawa dong, kami kira bercanda atau apa. Terus tiba-tiba dia bilang, kalau kalian gak percaya lihat aja, itu pintu udah aku kunci. Tambah shock dong, otomatis kami benar-benar langsung lari ke pintu dan coba buka pintu itu, dan bener dong, bener-bener kekunci. Aku juga gimana ya, mau percaya ya udah kebukti gitu. Iya benar, jadi benar-benar kayak kami ngetokin pintu itu, berharap orang di luar tuh dengar, keluarga-keluarga kami. Gak lama ada mungkin 5 menitan gitu, dia ngomong lagi tuh di situ kayak, buka aja, udah aku buka kok kuncinya, dan itu benar-benar kejadian. Oh my god, ya itu benar-benar pengalaman yang gak bisa aku lupain sih, karena pertama kali nih nyaksin hal-hal yang kayak gitu. Mungkin kayak gitu lebih detailnya. Jujur merinding deh, kayak wah tiba-tiba pintu terkunci sendiri ya. Siapa yang bakal ngira gitu. Jujur nggak ada kata-kata lagi karena benar-benar semerinding itu. Kayak wah benar-benar nggak bisa diekspresikan sih. Benar-benar. Berarti dari awal muka Kak Putri itu udah agak lain gitu ya Kak? Ya benar, emang udah agak kelihatan pucat, terus tatapannya udah kosong. Mungkin kalau hal yang dirasain sendiri sama Kak Putri, mungkin kita bisa tanya ke Kak Reva ya, karena itu kan aku cuma nyaksiin, sedangkan Oh, Kak Reva iya. kan bisa ngalamin sendiri gitu. Nah itu bagaimana rasanya Kak Reva? Oke, mungkin kalian nanya gimana kalau lagi terjadi hal kayak gitu ya ke diri Iya, kita. betul. Kalau berdasarkan pengalaman saya ya, yang terjadi tuh kayak gimana ya? Kita ngeliat badan kita nih, jadi kita nggak bisa ngendaliinnya. Jadi kayak megang boneka apa ya yang biasanya itu. Jadi kayak yang ngendaliin badan kita tuh orang lain, bukan diri kita. Kita sadar ini badan kita, cuman nggak bisa kontrol gitu. Kalau yang pernah aku rasain sih kayak gitu. Iya, bener sekali kan. Ya. Itu tadi teman-teman pengalaman horor yang diceritakan oleh Kak Reva dan Kak Hilya tadi. Gimana? Merinding kan? Aku aja sampai merinding. Ya kan Kak Alin? Kak Anissa gimana? Nah, memang agak mencekam gitu bahasannya untuk topik kali ini. Jadi untuk podcast hari ini kami akhiri di sini ya teman-teman, karena keterbatasan waktu juga. Untuk teman-teman yang masih penasaran nih, bagaimana sih kelanjutan cerita dari Kak Reva dan Kak Hilya, bisa ditonton di video selanjutnya. Terima kasih ya Kak.